Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Edi Praba Susila Yahya. Lengkap, Pak. Saya dosen Usuluddin. Kebetulan mengampu mata kuliah kewirausahaan sejak awal di Usuluddin. Konsep yang pertama memang kalau saya, Pak, saya kebetulan alumni tafsir hadis. Konsep untuk orang tua itu hampir sama dengan doanya Nabi Sulaiman. Ada yang ingat doanya Nabi Sulaiman di Al-Quran? Robbi habli mulkan layam bagi kapal piye to iki? Layam bagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah kepada saya kerajaan, kekuatan finansial yang nanti tidak akan diberikan kepada siapapun setelahku. Begitu. Itu konsep. Nah, yang kedua, ketika lahir tadi sudah dicontohkan oleh Pak Niko, ada investasi bodong oleh orang tua. Jadi menerima amplop lebaran, tapi kemudian orang tua, endi le duitnya le, kekno bapak sih le, kekno ibu sih le. Ya. Tapi kebetulan alhamdulillah saya mulai dari kelas 3 SD, Pak. Saya tidak mau, Pak. Ya, tidak mau ya. Nah, nyuwun sewu, pertanyaannya satu, Pak. Masing-masing orang punya spiritual tersendiri. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan pertama satu, bagaimana Bapak Niko, mungkin juga nanti Prof Inayah juga bisa menjawab dari pertanyaan saya. Bagaimana cara Bapak keluar atau Ibu Profesor keluar dari kemiskinan yang ada hubungannya dengan nilai spiritualitas dan ada komersialis di situ. Gimana caranya, Pak? Nah, terus yang kedua, nyuwun sewu, karena tadi ada beberapa idiom-idiom yang keluar dari Bapak tentang uang, apa namanya, kayak semacam berbau Jawa begitu ya. Nah, mungkin saya ingin tanyakan apa nilai-nilai Jawa yang dipegang Bapak? Ini titipan dari Mas Yoga sebenarnya. Bagaimana nilai-nilai spiritualitas, bagaimana nilai-nilai Jawa yang Bapak pegang sampai sekarang? Ngoten niku yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab. Ya. Terima kasih Mas Nur yang sudah entrepreneur sejak dalam kandungan itu ya. Oke, sekarang kembali ke pertanyaan pertama. Gini, kita itu sebenarnya kan makhluk spiritual. Ya, kita ini makhluk spiritual, tapi sayangnya kita ini makhluk spiritual yang tersesat di belantara ritual. Maka spiritnya nggak pernah ketemu, Tuhannya nggak pernah ketemu gitu loh. Kenapa? Kita tersesat di belantara ritual. Ya, kalau bicara spirit nanti sama. Ya. Nah, kemudian kalau spirit tadi pasti ya, mengenal Tuhan yang kaya pasti kita kaya. Mengenal Tuhan pasti gak ada kata khawatir dan takut kan itu. Nah, saya mengutip juga, kalau tadi jangan ngutip Nabi Sulaiman, saya ngutip Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub itu pernah berkata gini, apa yang aku takutkan itulah yang mendatangi aku. Dan apa yang aku khawatirkan itulah yang menimpa aku. Ya, ingat-ingat ini, justru selama ini yang kita takutkan itu yang datang, yang menimpa kita. Yang kita khawatirkan itu yang mendekat pada kita gitu loh. Maka tidak ada alasan untuk kita takut dan khawatir. Nah, ini Nabi Ayub itu yang berkata, Nabi Ayub ya. Oke ya. Kemudian yang tentang falsafah Jawa, ini kearifan lokal. Saya ingat pesan mbah saya Mas Nur. Waktu itu mbah saya bilang ini, hati-hati yo. Duit ki ana nyawane. Ya, duit ki ana nyawane. Dan duit ki goleki koncone. Ada dua tadi ya. Uang itu ada nyawanya dan uang itu mencari temennya. Nah, karena saya dapat pesan tadi, makanya
uang itu energi itu bisa kita kasih ucapan ya. Oke, ya. Kemudian uang itu mencari temennya. Diingat-ingat ya, selama ini pola kita yang mencari uang. Padahal mbak saya pesen, uang mencari temannya, berarti uang yang mencari, bukan kita yang mencari. Nah selama ini pengajaran-pengajaran yang ada bahwa kita mencari uang. Ingat ketika bapak tanya ke ibu atau ibu tanya ke bapak, Pak mau kemana? Jawabannya apa? Golek duit. Konsep banyak orang masih mencari uang. Tetapi konsep yang kami alami adalah uang yang mencari kita. Ketika kita hukum energi, di mana kita fokus, energi itu akan membesar. Nah makanya ketika saya tahu bahwa uang itu ada nyawanya, ya saya selalu tadi berdamai dengan uang tadi. Nah, nanti di tempat kami ada pelajaran, ya, jadi ada tahapan-tahapan untuk menuju kelimpahan itu ada tahapannya. Salah satunya adalah mencari uang 100.000 yang serinya ganjil. Yang serinya ganjil, semuanya ganjil. Jadi untuk menuju kelimpahan nanti di tempat kami sudah ada tahapan-tahapan. Pertama menabur tadi, yang kedua nanti merubah pola doa. Karena kami doa banyak orang juga tadi kurang pas tadi. Orang yang datang ke kami itu kan rata-rata bermasalah. Dan mereka sudah berdoa bertahun-tahun, kenapa nggak ada jawaban? Nah, nanti ada merubah pola doa, doanya 21 hari, jam 3 pagi keluar rumah. Itu semua ada ilmunya itu, nanti bukan klenik ya, nanti kalau next ketemu tak terangke itu. Ya. Nah, setelah doa selesai, nanti ada tahapan lagi. Itu ada tahapan lakukan, selesai ada tahapan lagi, sampai betul-betul berkelimpahan. Kelimpahan itu sesuatu yang pasti. Ya. Nah salah satunya tadi fokus ke uang tadi, mencari uang yang serinya ganjil, 100.000, 9 lembar. Nah itu kalau udah dapat 9 pasti berkelimpahan itu. Tapi tahapan-tahapan yang lain diikuti ya, jadi jangan jujuk itu aja kan itu. Itu tahapan terakhir. Uang mencari teman. Yang perlu kita siapkan adalah wadah. Karena uang yang mencari. Selama ini banyak orang terbalik, kita yang mencari. Kalau mencari dapatnya kecil. Namanya mencari kadang dapat kadang enggak, benar enggak? Namanya mencari, makanya apa dikatakan ketekuk ringkel, karena nyari. Siang untuk malam, malam untuk siang. Kepala untuk kaki, kaki untuk kepala, polanya mencari. Maka kita rubah, nanti ada ilmunya nanti ya bagaimana. Banyak orang cuma mengedepankan ritual. Nah, kalau sudah bicara ritual tadi ada aspek ekonomi, kepentingan, ego, kan itu kan? Nah, makanya saya kembalikan lagi, ayo jadilah makhluk spiritual yang tidak tersesat di belantara ritual. Nah karena banyak orang tersesat di belantara ritual, makanya yang diutamakan ritualnya, bukan spiritnya. Apalagi sampai mengklaim bahwa ritualnya yang paling baik, yang paling benar, yang lain salah, yang lain patut dihancurkan, yang lain patut dibinasakan. Karena tersesat tadi. Maka spiritnya Tuhannya gak pernah ketemu. Bahkan kalau bicara spiritual itu clear. Sama nanti kalau bicara spiritual. Tapi kalau bicara agama nanti terbingkai-bingkai. Maka saya berusaha membawa banyak orang, ayo ketemu spiritnya. Ketemu Tuhan yang benar, mengenal Tuhan tadi. Bukan terjebak di ritual. Kalau ritual tadi nanti ada macam-macam tadi, aspek macam-macam. Aspek ekonominya ada, egoismenya ada, kepentingannya ada. Sudah tidak natural lagi. Menikmati ya, dan belajar terus. Dan Anda bisa katakan Tuhan, aku mau kaya, aku mau kuat, aku mau hebat, aku mau bermanfaat, dan aku mau menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya, jadi hidup terus kuat, hebat, bermanfaat, dan menjadi saluran berkat. Kan kaya kuat kan bagus, jangan aku kuat, aku miskin biar kuat, enggak. Kita bisa pilih kaya dan kuat. Hidup itu pilihan ya. Jangan milih miskin enggak apa-apa asal kuat ya, jangan gitu ya. Miskin enggak apa-apa asal kuat. Tapi aku kaya dan kuat. Itu kan lebih bagus. Orang kaya itu dulu pernah mengalami masa-masa sulit.
Ya, kecuali orang yang lahir dari anaknya orang kaya itu beda. Tapi orang-orang kaya itu dulu mengalami perjuangan yang cukup berat dalam hidupnya. Sekarang ini mereka panen dari apa yang mereka sudah tabur. Jadi jangan dilihat yang sekarang, tapi lihatlah dulu perjuangan mereka. Maka saya berdamai dengan orang kaya tadi. Justru saya dekat dengan orang kaya mau belajar. Kenapa bisa seperti ini? Apa yang dulu pernah kamu lakukan kan itu. Nah, saya punya bos waktu itu ya. Dia katakan begini, Pak Niko, ketika saya belum punya penghasilan sekian, saya tidak akan makan ayam, Pak Niko. Nah itu. Jadi kebetulan bos saya orang Tionghoa, dia katakan tadi, ketika dia belum punya penghasilan sekian, tidak makan daging, tidak makan ayam, mereka tahan. Berarti apa? Mereka menderita kan nanti ya, makan ayam aja ditahan-tahan gitu loh. Anda masih makan ayam sekarang ini kan? Iya, masih bisa makan ayam ya. Nah, artinya mereka sudah melalui proses, Gitu. Sama saya pun dulu tidak tiba-tiba mobil saya bagus enggak. Saya punya target. Ketika saya belum punya penghasilan seperti ini, saya belum punya passive income, saya enggak akan ganti mobil. Gitu. Ya, jadi maka kita ajarkan apa? Tunda dulu kenyamanan sesaat untuk nyaman selamanya. Ini penting. Ya. Jadi kami sudah mengalami penderitaan. Banyak orang kaya juga sudah mengalami proses tadi. Jangan lihat yang sekarangnya, tapi proses yang mereka alami itu sudah mengalami berkali-kali proses. Nah, maka saya katakan apa? Hidup itu adalah perjalanan. Di dalam perjalanan ada pelajaran. Bukan masalah. Selama ini kita sering maknai masalah kan. Sebenarnya bukan masalah, itu semua pelajaran. Dan memang seperti itu kita ajarkan sejak dari kecil ya. Karena saya punya pengalaman waktu kecil, tadi belum clear tentang uang tadi, termasuk ingat-ingat ini ya. Jadi nanti calon bapak dan calon ibu, seringkali kita, ini juga pengalaman orang tua, ketika anak minta uang, anak kita marahi. Ya. Kamu tuh minta uang terus, tahu nggak? Cari uang itu susah. Akhirnya doktrin nempel tuh program itu. Ya. Maka sekarang dirubah di rumah tangga saya selalu nyebar uang. Jadi supaya anak saya itu kadang bangun tidur ketemu uang. Ternyata uang itu nggak susah. Kadang tak taruh di meja makan, tak taruh uang. Supaya apa? Dia, oh ternyata uang itu di mana-mana gitu loh. Nah, pelajarannya apa? Uang itu seperti udara. Di mana-mana uang itu ada kan itu. Saya contoh ya. Kita punya tambang emas di Kalimantan, Gorontalo, Irian. Saya tidak pernah mencari ke sana. Saya tidak pernah datang ke sana, tapi orang-orang sana yang datang ke kita. Ya kemarin kalau lihat YouTube saya yang terakhir orang dari Papua datang. Itu udah yang ketiga kali orang Papua yang datang yang di YouTube kemarin. Yang dua nggak sempat dimasukkan YouTube. Mereka datang. Pak Niko, di tempat kami sumber daya alamnya melimpah. Emasnya banyak. Dan kemarin saya sudah kirim tim observasi. Udah observasi Bu ke sana. Kedalaman cuma 3 meter 4 meter. Jadi di sana tuh orang nyanggul itu dapatnya emas. Kalau di nyanggul dapatnya singkong ya, di sana nyanggul dapatnya emas. Itu mereka yang datang, bukan saya yang datang. Dan saya katakan di YouTube ya, mereka mengundang saya dan saya sudah, ketika saya datang ke sana saya katakan, saya tidak orientasi bisnis. Tetapi saya datang ke sana, saya membawa kasih. Saya membawa kasih dulu. Karena juga merubah pola, selama ini kan banyak orang take and give, bukan give and take. Di tempat kami saya rubah, give and take, bukan take and give. Maka sebelum saya datang, jalan saya bangun dulu. Kesulitan warga di sana apa? Kemarin bicara air, saya bangunkan sumur. Jadi sebelum saya datang, saya mengasih dulu. Mas saya tidak orientasi bisnis, tapi saya datang ke Papua membawa kasih. Saya ingin saudara saya di Papua hidupnya berubah, hidupnya berkelimpahan. Kalau kemarin di sana katanya dibangun rumah kebangsaan, saya katakan nanti kita bangun rumah kesejahteraan.